Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam damai dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, saudara, kita meneruskan perjalanan kita dalam hal mengikuti jejak-jejak kaki Yesus. Dalam arti mengikuti pelayanan Yesus selama kurang lebih 3 tahun di Israel, di Palestina, itu pada 2000 tahun yang lampau. Sudah banyak episode kita lewati bersama dan mengikuti dan coba mengerti perkataan-perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Nah, hari ini kita sampai di satu tempat. Dalam peristiwa yang dicatat oleh keempat penulis kitab Injil. Nah, kita sampai pada satu tempat dalam imajinasi kita. Nah, ini kita seakan-akan berada di satu kota yang namanya kota Nain. Kota Nain ini di Galilea. Dia terletak di lereng Gunung Hermon. Ini di sebelah tenggara dari kota Nazaret, kota di mana Yesus dibesarkan. Dan di satu kota ini ini diceritakan oleh kitab Injil Lukas, dalam kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Nah, mungkin saya membacakan dulu cerita yang sangat singkat ini supaya kita semua mempunyai pemahaman yang sama. Ya, kita seakan-akan ada pada konteks cerita yang saya maksudkan ini. Dan kemudian kita akan mengambil apa sih kata-kata Yesus yang patut kita pelajari dan renungkan pada hari ini. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 ini diceritakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nah, tadi saya sudah sebut Nain ini diletak di lereng Gunung Hermon di Galilea. Nah, ini dekat dengan Nazaret, sebelah tenggara Nazaret di wilayah provinsi Galilea. Nain ini artinya bagus dan gembira. Jadi di satu kota yang bagus dan gembira kalau dilihat dari arti katanya. Yesus ada di sana atau masuk kota ini, pergi bersama-sama sebagaimana biasa. Ia pergi bersama-sama dengan murid-muridnya untuk melayani bersama-sama. Nah, entah tujuannya apa ke sana, akan melayani apa di kota Nain, kita tidak tahu. Tetapi sampai di gerbang kota, biasanya kota-kota di sana dulu pada zaman itu ada yang memagari, kota itu dipagari begitu. Jadi menandakan bahwa ini batas-batas dari kota itu, seperti begitulah. Nah, jadi tentu saja ada pintu gerbang. Jadi pada waktu di gerbang kota jadi berarti belum memasuki kota Nain ini, tiba-tiba ada keluar serombongan orang yang mereka mengusung satu jenazah, tentu saja ada pada semacam keranda barangkali begitu. Nah, ini jenazah seorang anak muda. Ini diceritakan oleh Lukas ini seorang anak muda. Anak muda dari seorang ibu janda. Jadi ibu ini janda, punya anak muda Tidak disebutkan namanya siapa, tetapi sedang diusung keluar tentu saja untuk dikuburkan, dimakamkan. Nah, Yesus bertemu dengan orang ini. Jadi bersama-sama dengan Yesus itu sebenarnya bukan cuma murid-muridnya, tapi juga ada sekelompok besar orang mereka berbondong-bondong selalu ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka ingin membuktikan apa sih yang Yesus buat, dan mereka juga punya kebutuhan-kebutuhan lain, terutama mendengarkan apa saja yang Yesus ajarkan di mana saja Yesus berada. Juga untuk menyaksikan apa saja yang Yesus buat. Nah, jadi ketika itu tidak diketahui ini siang atau sore, kita tidak begitu tahu. Tetapi bertemu dengan sekelompok kecil orang yang mengusung jenazah anak muda ini. Ibu dari anak muda ini, seorang ibu janda, juga ada di situ bersama-sama. Dan juga dikatakan bahwa ada sekelompok orang lain yang memang ikut serta di dalam menyertai rombongan itu, karena mereka ikut berduka cita bersama-sama dengan ibu ini. Jadi mereka mengantar rame-rame, entah dikuburkan di mana, tapi di suatu tempat tentunya. Lalu saat itu Yesus menemui dulu ibu ini.
Waktu menemui ibu ini, dia melihat ibu ini, dia langsung katakan, "Hai ibu, jangan menangis." Ya. Jadi ini dalam cerita Lukas ini, jangan menangis. Ini kata Yesus kepada ibu janda ini. Tapi sementara itu, jadi begitu mengatakan jangan menangis kepada ibu janda ini ya, karena itu berarti ibu ini sedang menangis, mengiringi anaknya yang sedang dibawa ke kubur, dia tentu saja menangis terus. Dan Yesus bilang jangan menangis. Setelah itu Yesus langsung menghampiri jenazah ini. Yesus menyentuh jenazah ini, jadi orang-orang yang mengusung ini berhenti, stop di situ karena Yesus menjamah ini. Begitu Yesus stop ya, sambil menghampiri usungan itu, mereka stop ya. Lalu Yesus langsung berkata kepada anak muda ini yang sudah jenazah ini ya. Jadi Yesus ini sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang sangat mengherankan. Ini orang sudah meninggal, anak muda ini sudah meninggal, sedang diusung ini, mau dikuburkan. Lalu Yesus katakan kepada orang itu, anak muda ini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bayangkan itu. Hai anak muda yang sudah jenazah ini, Yesus katakan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Jadi Yesus perintahkan dia bangkit. Maka pada saat itu juga dicatat oleh Lukas di sini, bangunlah anak muda ini. Dia bangun, kita bisa bayangkan betapa mengherankan itu. Ya mungkin saja para pengusung ini, katakanlah ada 4 orang misalnya, mereka mungkin saja masih mengusung, atau bisa juga mereka sudah meletakkan ke bawah. Kita tidak tahu persis waktu Yesus menyentuhnya itu. Lalu Yesus katakan, "Hai anak muda, bangunlah." Lalu anak muda ini bangun, duduk. Jadi Yesus perintahkan bangkit. Orang yang sudah jadi mayat ini, yang sudah jenazah ini. Lalu orang yang sudah mati ini bangkit. Dia bangun dan duduk. Lalu berbicara. Dia berbicara dengan, pasti dengan Yesus atau dengan siapa saja yang ada di situ. Mungkin juga dengan ibunya. Sebagaimana biasa. Jadi dia berkata-kata. Dan Yesus setelah anak muda ini bangun, duduk, dan berbicara, lalu Yesus menyerahkan anak muda ini kepada ibunya. Jadi pasti ada perkataan-perkataan Yesus yang tidak dicatat oleh penginjil Lukas ini. Tapi kira-kira Yesus serahkan, "Hai ibu, ya sekarang kamu terima anakmu ini, dia sudah hidup lagi." Ya pastilah ada kata-kata misalnya seperti itu. Jadi ini peristiwa yang luar biasa, yang mengejutkan. Lalu di sini dikatakan, di Lukas mencatat di sini katakan bahwa semua orang itu ketakutan. Bayangkan saja kalau saya juga ada di situ. Pasti takut dong. Loh, ini anak sudah meninggal, sudah mati, mau dikuburkan. Disentuh oleh Yesus lalu dikatakan bangkitlah. Lalu langsung bangkit, duduk dan berbicara. Seperti ini semula. Seperti anak muda ini tidak pernah mati. Dan ini kan pasti mengherankan. Jadi orang di situ pada ketakutan semuanya. Tapi di dalam ketakutan dikatakan situ semua orang itu, ya pasti semua orang itu adalah baik dari rombongan jenazah ini, keluarga ibu janda ini, keluarga anak muda ini, maupun murid-murid Yesus, maupun orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Jadi ada 2 kelompok besar orang yang sama-sama menyaksikan mereka ketakutan, tetapi pada saat ketakutan itu mereka memuliakan Allah. Sambil apa yang mereka katakan, pada waktu mereka memuliakan Allah, mereka katakan, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Ya, umatnya yang dimaksudkan adalah umat Israel, yang saat itu masih berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Lalu dikatakan di sini, ditulis oleh Lukas ini, "Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya." Nah, kalau seluruh daerah sekitarnya pasti ya di Nain itu sendiri, mungkin menyebar ke Nazaret, lalu akhirnya menyebar ke seluruh, mungkin ke Kapernaum juga, kota Yesus, dan akhirnya ke seluruh Galilea. Tapi di sini dikatakan juga tersebar sampai ke Yudea. Yudea itu di provinsi bagian selatan, di provinsi Yudea bagian selatan, di mana di sana ada Yerusalem, di sana ada Bethlehem, di sana ada Bait Allah juga di Yerusalem dan sebagainya. Jadi berita ini begitu dengan cepat sampai ke sana. Padahal zaman itu kan orang masih jalan kaki.
Berarti hari itu juga ada orang-orang yang jalan menuju Yudea dan juga mereka menyebarkan berita tentang kebangkitan seorang anak muda di kota Nain yang dilakukan oleh Yesus hanya dengan perintah, bangkitlah. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang bagaimana kita belajar tentang hal ini? Perkataan Yesus yang begitu singkat ya, hai ibu, jangan menangis. Hai anak muda yang sudah mayat ini, hai anak muda, bangkitlah. Itu kata-kata Yesus di dalam cerita ini. Tidak panjang-panjang yang ditulis oleh Lukas. Nah, dari dua kalimat Yesus, perintah ini semacam perintah yang halus, tapi juga ada perintah yang kelihatan tegas. Yang halus, hai ibu, jangan menangis. Ya, jangan menangis. Ya. Kemudian, anak muda, bangkitlah. Ya, dalam waktu yang begitu singkat. Kita coba melihat dan coba mengerti siapa Yesus di dalam cerita ini melalui perkataan-perkataan yang kita sudah dengarkan itu tadi. Dua perkataan atau dua kalimat singkat yang bersifat perintah. Jangan menangis, bangkitlah. Ya, luar biasa. Yang pertama yang kita bisa belajar dan kita mengenal Yesus di sini adalah Yesus yang mengerti dan berbelas kasihan kepada orang yang miskin dan berduka cita. Sekarang coba kita lihat ibu ini. Pasti dia seorang yang berduka cita. Dia bisa kita lihat sebagai seorang yang sangat miskin, ya, janda. Ya, zaman itu, kalau saya mau ceritakan ini luar biasa panjang ini bagaimana keadaan orang-orang Israel pada saat itu. Tapi yang pasti bahwa ini adalah seorang janda yang miskin. Ya, lalu dia punya anak muda yang sudah menjadi anak muda. Ini tentu ada kesan yang kuat bahwa ini anak satu-satunya. Karena itu dia sangat sedih. Dan dia menaruh harapan besar untuk masa depannya. Supaya anak ini satu hari kelak sudah bisa mandiri dan bisa bekerja. Dia bisa menjadi tulang punggung di dalam rumah yang mungkin isinya cuma tinggal dua orang yaitu sang ibu dan sang anak. Betapa sedihnya dia, betapa ia kehilangan segala-galanya. Karena anak ini sudah ini. Nah, jadi Yesus mengerti persoalan, Yesus mengerti keadaan hati, batin, dan juga secara fisik dari siapapun. Ya, dari ini dalam hal ini pada ibu janda ini. Tapi Yesus menaruh perhatian, dia mengerti keadaan orang lain yang miskin dan berduka cita. Nah, ini begitu penting. Ini hal yang paling penting bahwa Yesus punya itu. Ya, dia sangat mengerti orang dalam situasinya. Dan dia punya belas kasihan kepada siapapun, termasuk kepada kita semua yang ada pada hari ini. Yang kedua, Yesus memiliki empati yang dalam. Jadi dia tidak hanya berbelas kasihan begitu saja ya. Dia seakan-akan dialah yang menderita. Ini empati. Jadi empati berarti ada satu perasaan di mana kita ikut memiliki rasa itu. Kalau ada orang sedih, kita ikut juga sedih. Orang menangis, kita juga merasa seperti kita juga nangis. Begitu dalam keterlibatan kita secara perasaan dengan orang lain yang sedang merasakan itu. Jadi Yesus mempunyai empati yang dalam pada orang yang berada di dalam kedukaan, dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam satu situasi yang menekan, dalam keadaan di mana tidak ada harapan lagi. Yang ketiga, kita kenal Yesus ini sebagai Yesus yang tidak tinggal diam kalau melihat semua itu. Jadi Yesus tidak diam saja, melihat dan menonton saja, dia hanya mengatakan kasihan dia. Tidak begitu. Yesus tidak hanya melihat dan mengatakan kasihan saja. Tidak, dia melihat, dia tidak tinggal diam dan dia mau melakukan sesuatu. Jadi dalam keadaan orang yang tidak berdaya sama sekali itu, Yesus sendiri langsung ambil inisiatif. Tanpa perintah atau tanpa permintaan dari mana-mana, dia langsung berinisiatif untuk mengambil satu tindakan untuk menolong. Ini sifat Yesus. Yang keempat, kita lihat bahwa belas kasihan, pengertian tentang manusia ya dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu. Ini juga mendorong Yesus untuk menggunakan kuasanya. Jadi Yesus ini punya kasih yang amat besar, punya kuasa yang amat besar kepada manusia. Nah, keadaan-keadaan manusia ya, entah disadari atau tidak disadari oleh manusia itu siapapun, hal-hal itu akan mendorong Yesus untuk mencurahkan belas kasihannya atau mengambil tindakannya. Tentu saja oleh karena dia memiliki kuasa
dari Allah Bapa untuk melakukan tindakan itu. Lalu kita lihat juga Yesus ini adalah Yesus yang mampu, sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Wah, ini luar biasa. Siapa yang mampu katakan begitu? Dokter siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Nggak ada. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa begitu. Tapi Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Inilah Yesus yang kita kenal melalui cerita-cerita ini. Ini satu hal yang tidak bisa dipahami oleh manusia manapun, dari segi apapun tidak bisa dipahami. Dia berkuasa atas kehidupan, dia juga berkuasa atas kematian. Kemudian Yesus berkenan memberikan jawaban atas segala persoalan hidup manusia. Jadi apapun persoalan hidup manusia, dia berkenan untuk memberi jawaban. Jadi sebesar apapun, sesulit apapun persoalan kita manusia ini, ya, yang kita merasa tidak bisa tanggung lagi, tapi Yesus berkenan untuk memberikan jawaban, untuk mengatasi persoalan-persoalan orang yang membutuhkannya tentunya. Dan yang terakhir, nah ini satu penting, Yesus seringkali bertindak sendiri tanpa diminta. Jadi sebenarnya Yesus menolong kita misalnya dalam keadaan apapun itu juga kadang-kadang atau bahkan seringkali tanpa kita minta. Kita juga tidak tahu, kita hanya hidup beriman sebagaimana biasa, tapi Yesus akan bertindak sendiri menolong, sama seperti ibu ini. Ibu ini kan tidak, ibu janda ini kan tidak minta tolong. Dia tidak kenal siapa Yesus ya. Orang yang ditolong ini tidak mengenal Yesus. Banyak orang yang di dunia ini tidak mengenal Yesus, tapi Yesus juga menolong dia. Karena apa? Dia juga adalah ciptaan. Menolong pada saat dia juga tidak sadar. Ini jangan lupa. Inilah Yesus yang kita kenal, yang dari cerita ini. Nah, saya pikir cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pembelajaran kita dan bahan renungan kita di atas cerita tadi dan di atas kata-kata yang terungkap dari kata Yesus sendiri, yaitu pada ibu janda ini jangan menangis, kepada anak yang sudah menjadi jenazah ini bangkitlah. Luar biasa. Kiranya ini menjadi satu berkat besar buat Anda sekalian. Ada sentuhan surgawi yang Anda terima, Anda rasakan pada hari ini lewat cerita dan perenungan kita pada hari ini. Sudah waktunya saya harus mundur diri untuk berjumpa lagi pada episode yang berikut. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Get your message, have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.